bukan cuma milikmu sendiri. Bersama 3 orang pemberani, ini yang paling pemberani, tapi juga nanti bakal ngibrit duluan. Zalfa, Fani, Naila. Saatnya kita menelusuri seluruh cerita-cerita horor yang akan membuat jantung kalian, saya juga, dia juga, ini juga berdetak lebih cepat daripada wifi tengah malam. Karena kita bertiga juga sama-sama penasaran, jadi ayo kita masuk ke cerita horor hari ini. Ya, sebelum ada yang beneran nongol di belakangnya Spani. Jadi ceritanya tuh ada sebuah gedung. Ya. Sebenarnya tuh dulu itu tempat rumah sakit. Ya. Itu rumah sakit itu sempat terbengkalai sebentar, tapi nggak sampai kayak berbulan-bulan, berminggu-minggu doang. Habis itu langsung dibangun menjadi tempat pramugari. Namanya Gedung Garuda. Nah, terus itu tempatnya tuh tepat banget di belakang rumah saya ya. Terus habis itu ada cerita dari nenek saya, nggak apa? Sebut nenek? Iya nggak apa nih. Jadi ada langsung cerita dari nenek saya. Katanya dulu ada anak tunarungu yang nggak bisa dengerin. Iya. Iya. Ada anak Ada anak tunarungu. Dia tuh bertiga sebenarnya. Yang 2 normal, 1 tunarungu. Yang 2 ini disuruh pulang sama mamahnya, tapi dia nggak mau. Yang satu ini yang tunarungu ini disuruh pulang sama mamanya. Iya, tapi mamanya tuh nyampein lewat temennya yang 2 ini. Temennya nyampein lah ke dia, tapi dianya nggak mau pulang. Dan temennya 2 ini pulang lah. Nah, saat azan maghrib berkumandang, dia tuh kayak dipanggil-panggil gitu untuk masuk ke dalam gedung itu. Itu posisinya gedungnya udah terbengkalai ya, udah lama banget, udah hampir puluhan tahun kayaknya. Nah, jadi tuh kalau jadi terbengkalai selama tahun-tahun. iya, udah lama banget. Nah, terus habis itu katanya pas diinterogasi sama orang pintar tuh, pas mamanya udah mohon-mohon sama orang pintar buat nemuin, akhirnya dia ketemu ada di lantai 3 gedungnya. Terus habis itu di situ nemuin anak itu lagi kayak tiduran gitulah. Tapi pas udah dibawa keluar dari gedung, dia cerita katanya di dalam situ dia ngeliat itu istana. Padahal yang kita lihat itu cuman kayak gedung kosong terus yang udah kayak jelek gitulah, terbengkalai. Itu gedung itu gedung terbengkalai pas kamu tinggal di rumah kamu itu. Iya, sebelum aku lahir ya teman-teman. Nah, Terus kayak mungkin kamu ada gangguan nggak kalau main ke daerah situ? kebetulannya enggak pernah. Tadinya kita pernah ngambil daun. Oh iya, kebetulannya alhamdulillah sih enggak, tapi mama saya pernah ngerasain sendiri dulu pas dia masih SMP kayak kita. Ngerasain apa? Iya, Ngerasain katanya habis pulang sekolah tuh kan dulu di situ emang udah terbengkalai. Dia pulang sekolah sendiri lewat situ. Terus katanya di belakangnya tuh kayak ada ular yang ngikutin, tapi pas nengok udah nggak ada. Gitu. Ini berdasarkan kisah nyata ya. Ya kisah nyata ya, no pek-pek. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Ini masih bersangkutan sama horor juga ya. Jadi tuh aku punya pengalaman ada di suatu sekolah. Ini merek sekolahnya nggak bisa aku kasih tahu. Ya karena nanti Takutnya berkesan menjelekkan atau gimana. iya, dan nanti takut ada ini juga. Jadi di suatu sekolah itu ini berdasarkan sumber teman saya, teman aku. Dia pernah eskul di sekolah itu sampai maghrib. Nah, nggak sengaja dia kan kayak mendokumentasi kegiatan sehari-harinya dia kan, kayak ya udah dia kegiatannya lagi eskul, lagi berbincang dengan teman gitu kan. Di situ pas dia pulang sekolah nih, pulang dari sekolah habis eskul itu habis isya. Nah dia kan memutar ulang video yang dia rekam tadi. Itu tuh nggak sengaja dia melihat ada pokoknya tinggi badannya katanya, terus juga rambutnya itu terurai panjang banget, nggak tahu jubahnya kayak gimana.
itu posisi ada di atas masjid sekolah. Emang nggak masuk akal sih, cuma berdasarkan dokumentasi kayak gitu emang. Nah, kondisi masjid sekolahnya itu tuh belum ada, maksudnya belum jadi semua, belum utuh, masih ada pembangunan selanjutnya. Nah, gimana ya? Kan ada bambu-bambu atau apa? Pokoknya bangunan-bangunan yang belum jadi di masjid itu diberdiriin sama makhluk yang entah apa, nggak kelihatan tapi itu besar dan tinggi. Aku sendiri yang ngeliat sosok itu di fotonya yang dia kirim. Terus yang kedua itu aku pernah ngalamin, ini juga berdasarkan temen ya, cerita mulut ke mulut, tapi ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Jadi ada CCTV, kan sekolahnya tuh ada CCTV. Nah, CCTV-nya itu direkam dari layar, direkam dari HP gitu. Di kamar mandi cewek, ya kamar mandi cewek, lantai atas. Sore-sore apa maghrib gitu, di CCTV-nya itu ada video. Pokoknya ini makhluk cepet banget tapi loncat-loncat. Jadi bukan jalan gitu, kayak warna makhluknya itu coklat campur putih, kayak gitu warna ya guys, something. warna tanah yang udah basah gitu. Jadi kayak coklatnya kecoklatan banget. Dia nggak kelihatan mukanya, badannya juga tinggi, gede. Dia loncat-loncat di depan kamar mandi cewek itu, kayak muter-muter gitu secara cepat banget sampai nggak kelihatan itu sosok apaan. Beneran. Nah, kalau kata teman saya itu sih ya cuma apa ya, cuma kayak kok agak merinding ya. Sumpah dari tadi kayak enak banget nih. Pokoknya itu nggak tahu itu beneran terjadi apa enggak, tapi itu dari CCTV-nya tuh kayak gitu. Ya udah hanya itu sih. Cuma berdasarkan dua kejadian tadi tuh, dalam satu sekolah makhluknya itu yang itu terus. Iya, makhluknya itu terus, kayak sama aja, nggak ada perbedaannya yang satu. Ini nggak usah yang kali-kali di ya. bangunan masjid itu tuh apa ya, tingginya tuh tingginya itu tinggi gede, tapi kalau yang satunya lagi itu badannya kebungkus, nggak tahu Guys, itu sumpah, sosok guys. apa. Terus juga kalau tinggi nggak tinggi banget, cuma gede, dan itu loncat tapi cepet banget, makanya kita nggak tahu itu apaan. Nah, habis itu ya udah tuh kita positif thinking aja di situ, itu ya mungkin cuma bohongan aja atau ada rekaan yang palsu gitu. Jadi ya udah, itu mungkin menurut keyakinan Benar. semua orang, keyakinan orang Benar. tertentu. Saya pernah dapat cerita. Aku pernah dapat cerita. Kalau orang lagi di serem, terus ada apa-apa, mohon diangkat ya jempolnya, jempol kaki. Kenapa tuh? Karena katanya kalau yang kita nampakin kaki kita jempolnya, nanti dia dengar. Astagfirullahaladzim, berapa dari tadi? Nih, Terus tadi, tapi gue tahu terus video kalian ini kita posisi sepi banget, cuma kita bertiga doang nih. Kalau kalian mau tahu, makanya aku takut. Guys, Oke, sepi ya, beneran sepi ya. Kita merinding banget coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. santai. Positif Tiga orang berani. Ya, berani. Jadi ini sesi
sebenarnya Ambil makan ya guys. ini itu cerita yang ketiga ini benar-benar diambil oleh berbagai apa ya pengalaman orang-orang yang aku kenal. Pemeran utamanya ada di sini guys, yang ini. Dia Ini sendiri. beneran. Tapi nggak tahu ya, karena ini tuh apa dah namanya dah cuma beberapa cerita dari orang kaku. Iya terus kali belum tentu beneran ada juga sih ya Allah semoga tidak beneran. Kita mengenal ini sebagai sebutannya nih sebagai tentunya Java Yang mirip banget sama dia seperti Corin. Duplikatnya. dan segitu aja podcast kita pada hari ini. Semoga kalau misalnya ada yang ngedengerin bareng kalian atau kalian ngerasa ada yang seperti itu dia juga enjoy. Dan kalau rekaman ini sebentar lagi berhenti, berarti kalian masih ada di bumi. Dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini.